dibutuhkan satu yang masuk sampai 30 ya, itu pun masih diseleksi lagi. Jadi peluangnya kecil sekali. Kalau bisa ke sana ya itu akan menjadi sebuah peluang yang sangat bagus untuk kalian. Ya meskipun jaraknya cukup jauh, tapi salary-nya lebih menarik lah daripada ketika kita kerja di sini. Kemudian fasilitas yang lengkap membuat mahasiswa merasa aman ya. Ya, ya cukup lengkap di sana ya fasilitasnya. Transportasi juga gampang, bis itu, kereta bis, kereta cepat juga ada begitu. Bisnya pun bis listrik ya, banyak kan. Kemudian, oke, bentar. Ya, ini beberapa persyaratan atau requirement yang perlu dipenuhi ya. Yang pertama, kalian harus punya status mahasiswa aktif ya. Terdaftar di PDDikti. Coba cek lagi di PDDikti ada nggak nama kalian karena mereka menggunakan database PDDikti ya. Itu harusnya ada karena benar-benar mahasiswa aktif kan. Itu 18 sampai 20 tahun. Lalu memiliki kemampuan dasar dalam berkomunikasi ya. Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin sebagai nilai plus, tapi yang wajib adalah paling nggak bisa bahasa Inggris. Itu. Untuk berapa skor bahasa Inggris yang harus di apa namanya penuhi nanti di belakang ada. Kemudian waktu magang ini untuk yang sarjana paling enggak 1 tahun ya. Kemarin juga Pak Warek sudah bertanya ini ke perusahaan sana. Memang untuk sarjana atau program diploma satu, sarjana ya S1 itu 1 tahun minimal ya, minimal 1 tahun. Gitu. Kalau di situ ditulis 2 tahun tapi minimalnya 1 tahun. Dan jurusan yang mereka terima itu hanya hospitality, tourism, language, management. Jadi kalau di UPY yang memenuhi persyaratan ini hanya PBI sama manajemen. Kemarin kami coba nego-nego gimana kalau gizi gitu. Tapi mereka tetap kekeh nggak mau. Maunya mereka hanya dari program studi manajemen dan language atau ya PBI lah kayak gitu ya. Jadi menurut saya peluang besar dan beruntung bagi kalian yang prodinya adalah prodi manajemen dan PPI. Tuh. Lanjut. Ya, ini foto-fotonya mahasiswa Indonesia yang magang di sana ya. Ya, seperti nyiapin makanan atau housekeeping kayak gitu ya di hotel. Tapi jangan salah ya, ya itu tadi salary-nya lebih besar daripada di Indonesia. Dulu saya pernah kerja di Taiwan sambil kuliah itu 1 jamnya dibayar 180 NTD atau sekitar eh hampir 100.000 lah. Itu 1 jamnya ya. Kalau di sini kan 120.000 tukang itu 1 hari ya kan. Kalau di sana 100, hampir 100.000 untuk 1 jam. Jadi kalau kalian bisa kerja 8 jam dalam sehari, ya berarti paling nggak hampir berapa itu? Hampir 700-800 ribu lah ya dalam sehari. Itu. Kalau dikalikan 30 ya hampir berapa? Dulu pernah saya paling banyak dapat salary itu 15 juta lah. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ya, posisi atau pekerjaan jenis apa yang diminta atau ditawarkan oleh sana? Yang pertama adalah housekeeping ya, ya tadi menata kamar, mengisi perlengkapan, membersihkan kamar, itu tentu saja di hotel ya. Kemudian waiters menyajikan sarapan pada saat-saat jam makan ya siang atau malam, penataan meja, melayani pelanggan gitu. Terus kitchen helper yang ini kemarin kata perusahaannya udah penuh katanya yang kitchen helper. Jadi untuk yang kitchen helper kemarin mereka tidak tawarkan. Sebenarnya UPY kemarin minta kalau bisa gizi, prodi gizi masuk ke sini gitu. Tapi setelah ditanyakan ternyata memang belum bisa, hanya bisa PPI dan manajemen gitu.
Jadi nanti paling nggak kalian punya gambaran kerjanya apa di sana ya ini housekeeping sama waiters itu. Kemudian benefitnya atau manfaat keuntungan ya. Ini mereka menyebutkan bahwa paling enggak terima bersihnya 22.554 NTD New Taiwan Dollar ya. Ini kalau dirupiahkan tinggal dikali 500 rupiah karena satu NTD itu sekitar 500 rupiah atau ya sekitar 11 juta lebih sedikit lah. 11 juta lebih dikit itu sudah dipotong pajak. 11 juta ya kita di Indonesia jadi PNS saja paling hanya 3 4 juta ya gitu kan. Ya, ini sudah 2 3 kali lipatnya lah daripada di Indonesia gitu. Kalau kalian besok setelah magang bisa kerja di sana kan mungkin bisa lebih banyak lagi kalau statusnya bukan magang lagi ya, yang kerja profesional gitu. Bisa lebih dari itu bahkan. Kemudian akomodasi nanti mereka akan menyediakan akomodasi perusahaannya itu atau hotelnya itu ada mesnya, masuk AC dan perlengkapan tidurnya akan disediakan asrama oleh hotelnya. Kemudian makanan juga akan disediakan 2 kali sehari. Ya, kalau hotelnya tidak menyediakan nanti akan ada subsidi biaya makan gitu. Kalau makan di luar dulu sekitar berapa ya? 60 NTD. 30.000 kalau di sana ya. Itu kalau makan di luar ya. Sekali makan, kalau kita kan sekali makan 15.000 ya. Ya 2 kali lipatnya. Tapi tenang saja kalau kalian bisa masak, terutama yang muslim karena takut ada babinya, karena di sana banyak babinya ya. Masakannya kalian bisa ke pasar terus masak sendiri, itu akan lebih hemat. Bahkan saya dulu dengan cukup 1 juta sebulan aja bisa karena saya masak sendiri. Setiap minggu beli di pasar ikan, sayuran kayak gitu. Terus nanti dimasak di asrama. Itu akan lebih jauh lebih hemat gitu. Kemudian eh tunjangan lainnya nanti ada itu biaya izin tinggal, biaya asuransi kesehatan, transport, tunjangan transportasi, tiket pesawat pulang. Tapi kemarin untuk tiket pesawat pulang ini ternyata ditanggung oleh mahasiswa sendiri kemarin katanya. Itu lanjut lagi. Nah, ini untuk simulasi tunjangan atau pendapatan selama magang bulanan ya. Sebenarnya kalian dapatnya 29.500 atau ya sekitar 15 juta seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi kan tuh ada dipotong biaya asrama sehingga jadi istilahnya gratis tadi ya. Tapi sebenarnya kalian bayar sendiri dari hasil kerjamu kalian itu. Potong 5.000, kemudian pajak penghasilan, pajak ya di sana juga ada pajak 1.700. Itu sehingga nanti terima bersihnya sekitar 22.730 NTD. Ya, itu tadi dikalikan 500 rupiah sekitar 11 juta lah. Tuh. Terus apa saja yang harus dibayar selama saat datang ke Taiwan? Yang pertama ini biaya ARC. ARC itu Alien Resident Card atau KTP-nya orang asing lah kayak gitu ya. Itu 1.000 NTD atau 500.000 rupiah lah. Itu 1 tahun kalau nggak salah dulu. Kalau saya nggak lupa 1 tahun itu 500.000 BHRC atau KTP-nya orang asing. Biar kalau ada razia orang asing tuh kita tinggal nunjukin KTP gitu ya. KTP ARC itu kita selamat. Tapi kalau kita nggak bisa nunjukin ARC, nanti dikira kita imigran gelap ya. Kalau imigran gelap nanti bisa ditangkap di penjara, deportasi gitu. Karena di sana banyak TKI yang kabur itu, kabur dari majikannya terus kerja kerja seenaknya di sana, sehingga nggak punya ARC atau ARC-nya sudah habis. Kadang-kadang ada rahasia seperti itu. Kemudian biaya pemeriksaan kesehatan, begitu tiba di sana memang nanti akan ada pemeriksaan kesehatan. Sama saya dulu sebagai mahasiswa juga langsung diperiksa kesehatannya sekitar 600 sampai 1.500 NTD ya. Itu, itu tinggal dikali 500 rupiah ya, sekitar 300 sampai 750.000 rupiah. Tergantung rumah sakit yang digunakan.
Kemudian kalau kalian sudah di sana mulai bulan ketujuh nanti akan ada yang namanya NHI, National Health Insurance, NHI. Itu BPJS-nya Taiwan lah, gitulah. BPJS-nya Taiwan yang besarannya 826 atau sekitar 400 ribuan sebulan kayak gitu. Hmm. Terus bulan ke 1 sampai ke 6 Pak gimana itu asuransinya? Untuk bulan ke 1 sampai ke 6 itu nanti akan ditanggung oleh perusahaan tapi bukan NHI ya, bukan National Health Insurance tapi namanya apa kemarin? Asuransi kesehatan kelompok gitu kalau nggak salah. Sama saya dulu waktu jadi mahasiswa juga 6 bulan pertama itu belum dapat NHI. NHI-nya belum mau cover gitu. NHI mau mulai mengcover di bulan ke 7 kayak gitu. Tapi untuk bulan 1 sampai 6 kemarin mereka bilangnya akan di cover oleh perusahaan gitu dengan asuransi kelompok. Lanjut lagi biaya hidup yang ditanggung mahasiswa, tiket pulang ya, jangan lupa pulang ya, jangan keenakan di sana terus nggak mau pulang apalagi nggak mau nyelesain skripsinya ya atau pendidikannya jangan sampai lah. Pulang dulu nanti besok bisa ke sana lagi ambil S2 sambil kerja kayak saya dulu gitu. Hmm. eh Biaya tiket pesawat pulang nanti ditanggung sendiri, kemudian transportasi harian kalau memang diperlukan ya. Kadang-kadang asrama dengan hotelnya ada jaraknya ya. Kalau mau berwisata di akhir pekan juga silakan pakai biaya pribadi atau biaya hidup pribadi ya, yang tadi makan. Hmm. Ini gambaran pendapatan dan pengeluaran. Per bulan nanti setelah dipotong pajak 22.730 NTD atau 11 juta tadi ya. Biaya saat awal datang nanti butuh sekitar 2.500 atau sekitar berapa itu? 1.500.000-an lah rupiah. Asuransi kesehatan 826 NTD atau 400 ribuan per bulan. Itu apa lagi nih? Nah, ini mereka kemarin juga menyampaikan bahwa saat kalian tiba di Taiwan besok, eh, mereka akan langsung ngarahin kalian untuk bikin rekening bank pribadi gitu ya. Jadi nanti pihak hotel akan langsung transfer gaji kalian atau tunjangan hidup kalian tadi ke rekening pribadi kalian. Artinya perusahaan tidak tidak apa mencampuri urusan ke gaji kalian ya. Manpower atau Chengwei tadi tidak ikut andil dalam apa namanya gaji, tapi langsung dari hotelnya ke rekening pribadi. Makanya mereka akan bantu kalian untuk buka rekening pribadi di sana, di bank sana ya, bukan di bank Indonesia, di bank Taiwan sana. eh Ya itu seperti ngisi data pribadi, verifikasi, eh, sampai rekening bisa aktif dan nanti hotel akan langsung transfer gaji kalian ke rekening pribadi tanpa ada perantara pihak ketiga. Kayak gitu. Nah, ini akomodasi atau penginapan selama di sana, mereka nanti hotel akan menyediakan atau perusahaan akan menyediakan tempat tinggal untuk kalian ya, seperti asrama gitu. Seperti itu bentuknya. eh Ya, ini bisa tidur di atas, yang sini untuk belajar atau ngapain lah. Ini untuk tempat cuci ya, cuci baju, laundry gitu. Biasanya sih kalau zaman saya dulu tinggal masukin bajunya terus kita masukin koin ke sini ke mesin ini. Kalau mau sekaligus pengeringan ya nanti masukin 2 koin gitu ya. Nanti nyuci langsung keluar udah kering. Tinggal dirapikan untuk disetrika kita. Itu ini tapi ini tergantung dari hotel masing-masing ya. Mungkin satu dengan hotel yang lain berbeda. Itu ada yang tempat tidurnya seperti ini, yang satu-satu ada yang model tingkat seperti ini ya. Ini tergantung hotelnya. Terus kalau
kalian nanti diterima, nah ini dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan kalau diterima nanti. Oh ya, sebagai informasi untuk teman-teman bahwa besok hari Senin insya Allah akan diadakan interview ya. Silakan kemarin Mbak ini minta kalian mengisi data, silakan diisi datanya. Akan kami berikan data tersebut ke hotel yang akan mewawancari kalian untuk apa ya, paling nggak untuk mereka bertanya tentang background kalian kayak gitu. Dan untuk wawancaranya kemarin pihak sana meminta diubah waktunya ya, dari tadinya jam 9 menjadi jam 13.30 WIB. Jadi jam setengah dua. Jadi bukan jam 9 pagi tapi jam setengah dua. Itu untuk dicatat dan diikuti ya teman-teman sekalian. Ada berapa orang ini? Ada berapa orang ini Mbak ini? Ada 18, Pak. 18 ya, 18 orang silakan kalau uh, sudah mantap orang tua mengizinkan nanti diisi data-data yang diminta oleh perusahaan itu untuk mereka bahan interview kalian gitu. Dokumen yang perlu dipersiapkan yang pertama surat penerimaan offer letters. Ini offer letter akan diterbitkan kalau kalian sudah dinyatakan diterima setelah melalui proses interview besok Senin itu ya. Semoga semuanya berhasil lah, amin gitu. Kemudian nanti yang kedua foto diri. Foto diri itu mereka kemarin minta harus yang resmi ya, pakai kemeja, jangan pakai kaos resmi gitu ya. Pokoknya ya seperti foto resmi di Indonesia lah. Boleh pakai jas atau boleh pakai baju kemeja gitu ya. Tapi nggak boleh pakai kaos. Kemudian surat keterangan aktif mahasiswa ini kalau kalian sudah ngisi data, kita akan bantu Mbak ini akan bantu untuk ngurus surat keterangan aktif mahasiswa ini ya ke para dekan kalian masing-masing. Itu tapi harus diisi dulu data dirinya. Kemudian surat perjanjian kerjasama kalau ini nanti sudah deal kita ada mahasiswa yang diterima, kita akan MOU dengan Chengwei Menstrong tadi ya. Kita akan MOU antara Pak Rektor dengan perusahaan sana. Nanti kalian kita berikan salinannya MOU tersebut. Terus sertifikat resmi bahasa Inggris minimal A1. Nanti bisa pakai TOEIC juga skornya nanti ya. Itu kemudian surat persetujuan sukarela datang ke Taiwan. Nanti kalian harus tanda tangan surat persetujuan sukarela ya, bukan dipaksa prodi atau bukan dipaksa UPY gitu ya, tapi sukarela. Terus surat penjelasan benefit itu juga perlu ditandatangani oleh kalian. Terus paspor dan visa. Ya syukur-syukur kalian kalau nanti dinyatakan diterima segera bikin paspor ya yang belum punya paspor. Kemudian juga visa. Nanti berbekal dengan surat penerimaan offer letter atau LOA itu kalian bisa bikin visa. Kemudian kontrak magang. Kontrak magang nanti juga akan kita berikan salinannya untuk ditandatangani kalian kalau sudah dinyatakan diterima ya. Kayak gitu. Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris yang diperlukan ini minimal skor TOEIC 225 ya, 225. Ah, kemarin mereka bilang kalau ITP gitu nggak bisa karena ya yang bisa IBT B berbasis apa itu? IBT ya pokoknya bukan yang ITP, bukan yang cuma ngerjain soal itu ya, tapi yang ada juga speakingnya gitu. Karena memang butuh apa namanya kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Atau IELTS juga boleh gitu. Tapi yang ITP paper itu nggak boleh, mereka nggak mau. Ya amannya ya pakai TOEIC ini 225. Eh, Lalu berikutnya adalah sebelum tiba di Taiwan eh, adalah ada proses rekrutmen dan seleksi. Jadi nanti kalau kalian sudah interview diterima, nanti kita seleksi dokumen juga ya yang sudah memenuhi kita berikan ke sana. Kemudian mereka akan wawancara.
dan dinyatakan diterima. Ini berarti besok Senin itu ya. Rekrutmennya berarti kemarin ketika kalian ngisi data itu, kemudian nanti akan diwawancara oleh mereka dan akan dinyatakan diterima atau tidak. Kemudian kalian bisa melanjutkan dengan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan saya sebutkan sebelumnya tadi, serta visanya. Terus nanti dari mereka akan ada sosialisasi pra keberangkatan. Jadi nanti mereka akan bertanggung jawab penuh dari sejak kalian tiba di bandara ya. Akan disambut oleh petugasnya dari Manpower tadi. Ini beberapa dokumen yang sebagai contoh surat perjanjian kerjasama ya. Nanti bisa dibaca di situ berbahasa Cina dan Indonesia ya. Jadi masih bisa dipahami. Kalau nggak setuju nggak usah tanda tangan, kalau setuju ya tanda tangan gitu. Kemudian beberapa dokumen seperti visa, paspor, LOE, surat persetujuan orang tua gitu juga. Orang tua kalian juga wajib untuk tanda tangan ya bahwa menyatakan bahwa setuju untuk anaknya merantau, merantau ke Taiwan kayak gitulah intinya. Nanti setelah tiba di Taiwan, pihak mereka akan menjemput kalian di bandara ini ya, yang pakai baju pink ini. Itu petugasnya dari Chengwei Strong Manpower tadi. Ini mahasiswa-mahasiswa yang magang di sana yang udah diterima. Ini mulai masuk ke asrama. Ini diajari oleh pihak hotel, training lah istilahnya ya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya gitu. Ini mulai di training. Jadi sebelum kerja besok di training dulu. Itu terus pelaksanaan magang sampai ke evaluasi hasil. Ya ini dokumen-dokumen sampel surat kontrak kerja magang tadi. Nah, besok kalau kalian sudah selesai magang 1 tahun itu, mereka akan menerbitkan semacam evaluation form gitu ya. Ini tergantung dari kampus seperti apa yang diminta, sehingga nilai ini bisa untuk mengkonversi mata kuliah kalian yang di UPY gitu ya, yang di UPY. Di nanti selama 2 semester itu bisa dikonversi dalam mata kuliah yang ada di UPY gitu. Terus ini sertifikat dari hotelnya yang menyatakan bahwa kalian sudah diakui pernah kerja di sana gitu ya. Apalagi Mbak ini. Ah, ini beberapa nama hotel yang terdaftar di Mainstrong atau Chengwei Ltd tadi ya. Hmm, ya kalau saya lihat ini hotel-hotel besar ya seperti kayak Kaisar Park Hotel bintang 5 di Genting, Lakeshore Hotel bintang 5 juga di Tainan. Tainan, Genting itu nama-nama kota ya kayak Jakarta, Surabaya, Jogja gitu. Ozi Hotel bintang 5 juga di Taipei. Taipei itu ibu kotanya Taiwan ya, kayak Jakartanya Indonesia lah, Jakartanya Taiwan. Shangri-La Hotel. Jadi memang ini perusahaan-perusahaan besar ya kalau kita lihat. Jadi mereka memang ya selektif ketika memilih mahasiswa kayak tadi harus manajemen bahasa Inggris yang selain dari itu nggak mau mereka kayak gitu. Gloria Hotel Group bintang 5 juga. Xioxi Nanping, Xioxi Anping Hotel. Ini kegiatan mereka ya selama magang. Bisa dilihat di situ. Mahasiswa Indonesia berbaur dengan para petugas dari Menstrong atau karyawan dari Menstrongnya ya. Kayak gitu. Ya, kayak tadi lah jenis pekerjaannya kayak housekeeping, nata kamar mandi, kamar tidur, kayak gitu ya.
nata makanan, menyajikan makanan kayak gitu. Karena memang kerjanya di hotel, bukan di pabrik ya, bukan di pabrik yang perlu fisik berat gitu enggak. Oke, sudah selesai penjelasannya. Mungkin itu Mbak ini dan teman-teman sekalian yang bisa saya jelaskan sesuai dengan yang saya pahami dari apa yang dijelaskan oleh pihak Cheng Wei kemarin. Ini kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami. Kalau kami nggak bisa jawab, nanti akan kami tanyakan ke pihak Cheng Wei-nya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak ini. Baik, terima kasih mengucapkan pada Bapak Taufik atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman udah punya banyak pertanyaan yang mau ditanyain ke kami yang selaku kantor urusan kerjasama terkait kegiatan magang internasional ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Teman-teman bisa chat di room chat atau angkat tangan, present. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Mas Royan Fadil. Baik, perkenalkan nama saya Royhan dari Prodi PBI semester 6. Saya ingin bertanya, Kak, kemarin itu di form pendaftaran terdapat CV dan surat keaktifan mahasiswa. Nah, kalau misalnya kedua itu nggak diisi, kan tidak bisa didaftar ya, Kak ya? Nah, itu bagaimana, Kak? Surat keterangan aktif tidak bisa diisi, maksudnya gimana, Mas? Maaf Pak, kemarin saya sempat bertanya sama dosen saya. Jadi iya, Hah? ini cara menyelesaikannya bagaimana? Itu harus tanda tangan dekan Mas gitu. Jadi pendaftarannya harus eh, melalui dekan langsung. Suratnya sudah ditandatangan dekan langsung atau boleh daftar langsung tanpa dekan gitu Pak. Oh, surat keterangan aktifnya ya? Betul Pak. Oh ya, Mbak ini data-data kalau sudah masuk kemarin, Mbak ini mau bantu ke dekan atau gimana? Mbak ini mereka sendiri minta ke dekan karena waktunya memang agak mepet hanya sampai Senin, apa? 17 ya? Gimana Mbak Kalau ini? dari saya kemarin harus mereka sendiri Pak yang kedekannya. Atau Oh, mungkin mereka ngisi data diri saja, nanti saya yang sampaikan kedekannya. oh ya, kalau bisa Mas minta ke dekan secara mandiri, tapi kalau tidak bisa nanti ya sudah di skip aja nggak apa-apa. Yang penting data dirinya sudah lengkap ya. Itu. Baik Pak, terkait CV bagaimana ya Pak? Karena kemarin saya lihat itu full berbahasa Mandarin. Oh ya, CV. CV itu silakan diisi seperti apa yang diminta. Karena itu full bahasa mereka. Kemarin kita dapatnya juga memang dari bahasa mereka. eh Silakan ditranslate pakai Google Translate ya. Kalau misalnya minta nama ya diisin aja nama pakai bukan bahasa Cina tapi bahasa pakai apa namanya tulisan alfabet biasa nggak apa-apa lah. Karena itu hanya untuk database mereka ketika wawancara besok kok. Baik, terima kasih Pak Taufik dan Kak ini. Oke, sama-sama Mas Royhan Fadil dari PPI. Ada lagi, ini menarik menurut saya. Nanti Pak ada di chat room Pak. Oh, ada lagi. Apa Mbak Kalau ini? usianya lebih dari 20 tahun bagaimana Pak? Lebih dari 20 tahun kapan ya? Ya ini Mbak Febri atau Mas Febri ini. Umurnya waktu daftar di sini atau bagaimana? Kalau usianya lebih dari 20 tahun gimana Mbak? Kalau dari persyaratan tadi 18 sampai 20 tahun ya Mbak ya. Jadi ya berarti lebih dari itu kayaknya nggak bisa. Atau coba aja daftar, yang penting daftar Bismillah aja gitu ya. Siapa tahu diterima interview, kamu bisa meyakinkan mereka untuk kamu diterima gitu. Nggak masalah mungkin. Yang penting maju dulu aja. Kemudian Mbak Cio Amura, kalau belum punya paspor bagaimana? Pak, Mbak, di CV saya lihat ada bagian pengisian untuk nomor paspor. Oke,
Ya, sementara kalau memang belum punya paspor dikosongi dulu aja gitu karena ya kan kita juga belum tahu dari hasil interview besok diterima atau tidak ya. Nah, kalau sudah dinyatakan diterima langsung bikin paspor ya wajib tuh. Jarang-jarang ada kesempatan seperti ini. Gitu, Mbak Cio. Kemudian Mas Dava, mengenai interview besok, apakah langsung dari pihak Mainstrong dan apakah menggunakan bahasa asing? Ya, untuk hari Senin besok itu yang akan interview adalah pihak hotelnya. Pihak hotel yang akan mempekerjakan kalian gitu ya, memberi kesempatan kalian magang itu akan langsung interview pada kalian. Jadi dipersiapkan seperti kalau kayak mau interview di perusahaan gitulah ya, apa yang ditanya. Tanya coba silahkan googling atau coba cari referensi tentang apa yang akan ditanya perusahaan kalau mau ngelamar kerja interview kayak gitu ya. Nanti ada pendampingnya, translatornya dari pihak Mainstrong juga. Jadi jangan khawatir, nanti ada translatornya. Jadi tidak perlu pakai bahasa asing ya. Atau mungkin ketika interview juga mungkin mereka juga akan sedikit banyak minta kalian untuk ngomong bahasa Inggris mungkin juga ya. Untuk ngetes eh, kemampuan bahasa asingnya. Tapi tetap ada translatornya. Karena ya kadang-kadang orang Taiwan itu kurang lancar juga bahasa Inggrisnya. Itu. Jadi butuh translator. Translatornya ya itu Mainstrong. Mainstrong itu kemarin banyak orang Indonesianya yang jadi pegawai di Mainstrong itu. Kemarin termasuk sosialisasi kami dengan mereka juga ada pihak Mainstrong orang Indonesia yang translate bahasa dari bahasa Cina-nya. Itu Mas Dava. Gitu ya. Dan lagi yang mau bertanya? Jadi teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup berarti sudah jelas ya. Mbak ini mungkin bisa minta tolong yang di pendaftaran yang ada bintang merahnya kalau memang mereka belum bisa apa namanya melengkapi tolong dihilangi bintang merahnya ya biar tetap bisa apa upload meskipun belum ada paspor atau belum ada yang dikan tadi. Oke, oke Pak. Tuh. Baik, mau ditutup Pak? Ya, sudah cukup Mbak Mas. Mas Mbak umur 21 bisa nggak daftar aja nggak apa-apa. Mbak, Daftar Mbak, aja nggak Mbak apa-apa. Oke. Let's go. Nanti biar mereka yang seleksi. Yang penting maju dulu lah. Itu. Iya, Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Ya sudah kalau cukup. Saya berharap bahwa ini bisa menjadi jembatan kalian untuk menemukan peluang terbaik di dunia sana ya. Mungkin kita agak kesulitan nyari kerja di Indonesia, nah, ternyata rezeki kita ada di sana kan. Siapa tahu rezeki kita di sana dan nanti bisa bawa pulang banyak rezeki untuk orang tua kita ya. Gitu. iya, Amin gitu. Mbak ini suruh daftar aja itu Mbak ini. iya. Saya oke. Seperti itu ya teman-teman. Baik, baik kita Udah ya. tutup ya Pak. Iya, iya. Terima kasih Kita Mbak perlu. ini. Iya. Ini Pak ada yang tanya lagi Pak terakhir Pak. Oh iya, Oh, buat tanda tanda tangan tangan orang yang tua sesudah atau sebelum diterima Pak. Setelah diterima. Jadi nanti di hari Senin kan kalian akan diinterview oleh mereka. Kalau mereka sudah oke dengan kalian, sudah setuju dengan kalian, nanti silahkan lengkapi semua persyaratan ini ya. Tadi mana? Nah, alurnya tadi mana Mbak ini? Pak Taufik di Pak Taufik coba. Oke. Eh, ya ini ya.
Nah, ini jadi besok setelah wawancara dinyatakan diterima gitu, segera kalian lengkapi semua dokumen ya, termasuk paspor, visa, surat persetujuan orang tua, bahasa Inggris, apalagi tadi yang diminta oleh mereka itu loh. Itu dilengkapi semua sampai sudah lengkap semua, terus kalian bisa terbang ke sana kayak gitu, Mbak. Mbak siapa tadi? Oh Mas, oh Mbak. Mbak ini, Mbak Hai. Mike Rahayu. Oh, jadi ya, maju aja yang penting besok interview ikut. Jangan lupa ngisi data diri dulu ya di link yang udah dikasih Mbak Eni tadi diisi untuk kami sampaikan ke pihak mereka untuk bahan wawancara gitu besok. Terus Mbak Cio, misalnya sudah diterima untuk biaya keberangkatan itu full ditanggung kita sendiri atau bagaimana Pak? Atau Mbak eh biaya keberangkatan? Biaya keberangkatan gimana Mbak ini? Ditanggung pribadi kemarin. Oh ya, ditanggung pribadi. Karena di sini tadi nggak ada disebutin ya. Ya, kan ditanggung pribadi ya Mbak. Tapi balik modal itu kalau bisa gajian pertama di bulan pertama itu. Udah Berapa sih? balik modal Tiket ya Pak semuanya. Indo Taiwan tuh paling 5 jutaan ya Mbak. 4 sampai 5 juta lah. 4 Gaji sampai 5 harian juta. 11 juta. Balik lah. Dan apalagi eh untuk tes bahasa Inggrisnya dari mana tadi Pak? Ya, untuk tes bahasa Inggrisnya kalian bisa ikut IBT atau TOEIC, eh, lembaga manapun yang menyediakan ya. Mungkin kalau UPY belum menyediakan ya, kalian bisa ikut di eksternal sana ya. Mungkin universitas lain yang sudah punya kerjasama dengan IBT sama TOEIC gitu. eh Pihak Mainstrong kemarin akan menyediakan IBT kalau pendaftarnya lebih dari berapa Mbak? 50 ya? 50. Ya. 50 orang. Nah ini sementara baru 18 jadi kayaknya kita nggak bisa kerjasama dengan pihak Mainstrong untuk menyediakan tes bahasa Inggris ya. Karena kurang dari 50 gitu. Jadi kalian kalau besok udah nyatakan diterima segera nyari itu tadi apa sertifikat bahasa Inggris ya pakai IBT, atau TOEIC atau IELTS kayak gitu. Kalau ITP tes pensil itu ya, paper gitu itu nggak diperbolehkan. Itu Mbak Mike Rahayu ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi teman-teman? Mungkin cukup ya Pak ya. Cukup ya Mbak ini nggak mau daftar nih 1 jam Daftar 100.000 loh. daftar saya habis ini. Oh iya iya iya. Sampai 20 tahun nih Mbak ini ya. Loh, saya masih 20 ya. 20 tahun, ya. Oke, 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 oke. Ya, gitu aja. Sabar Terima ya kasih Pak. atas perhatiannya, Mas dan Mbak sekalian. Silakan dipersiapkan dengan baik untuk wawancara besok ya. Jangan lupa ngisi pendaftaran dulu di link yang sudah dikasih Mbak Eni itu. Kalau belum punya, ya di, diisi. Yang penting ada data dirinya dulu. Nanti untuk dokumen kelengkapan yang lain bisa dilengkapi setelah dinyatakan diterima, gitu ya. Semoga bermanfaat dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Demikian rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik. Apabila terdapat banyak kurang dari kami atas pelaksanaan sosialisasi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ini. Terima kasih teman-teman Oke, sekalian. sama-sama. Dadah. Dadah. Jangan lupa diisi daftar hadirnya ya teman-teman. Bagi yang berminat silakan untuk segera mendaftar karena pada hari Jumat akan kita tutup dan data akan kita sampaikan kepada meeting.
Terima kasih. Assalamualaikum.